Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Viva Ramasari dengan NIM 20030369093 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai falsafah kesatuan ilmu. Falsafah merupakan suatu pandangan hidup, yaitu prinsip berpikir mendasar yang mana fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesatuan merupakan satuan atau sebuah yang bersumber pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu merupakan suatu pengetahuan. Filsafat tidak bisa disebut dengan ilmu karena filsafat bersifat subjektif, sedangkan ilmu itu bersifat universal atau menyeluruh. Jadi, filsafat kesatuan ilmu adalah ilmu yang membentuk kesatuan yang utuh, sehingga beberapa ilmu bergabung menjadi satu. Kata filsafat berasal dari kata filosofia atau bahasa Yunani yang diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang biasanya diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata pilan, yang berarti mencintai, dan sophos yang berarti bijaksana. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof. Nah, sumber dari filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran itu. Proses mencari kebenaran itu melalui berbagai tahap, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama ada ontologi. Ontologi ini sebagai kajian materi atau landasan konsep, di mana memberikan objek kajian pembahasan mengenai seluruh yang ada. Jadi, apapun yang bersifat materi, maka itu menjadi objek kajian filsafat. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini sebuah landasan proses di mana pengetahuan untuk merealisasikan kegiatan ilmiah atau sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Jika ontologi adalah sebuah landasan konsep, epistemologi adalah landasan proses, maka aksiologi adalah tujuannya. Jadi, aksiologi ini sebuah nilai mengenai kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Seperti nilai yang harus dipatuhi dalam aktivitas manusia atau puncaknya pengetahuan. Tujuan para filsuf dalam berteori adalah mencari kebenaran. Maka dalam praktiknya pun harus menyesuaikan dengan kebenarannya pula. Adapun hal-hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat yaitu yang pertama, keingintahuan, yang kedua, kesangsian atau keraguan atau ketidakpastian, dan yang terakhir, kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa manusia itu makhluk hidup yang berbeda dari makhluk-makhluk lain. Nah, mengapa demikian? Karena manusia memiliki 3 potensi. Yang pertama, pikiran atau logika, yaitu nilai kebenaran. Yang kedua, perasaan atau estetika, yaitu nilai keindahan. Yang ketiga, kemauan atau etika, yaitu nilai kebaikan. Manusia memiliki potensi-potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, baik itu potensi yang berupa fisik maupun non-fisik. Semua potensi fisik manusia memiliki fungsi yang sangat luar biasa kegunaannya bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Begitu juga dengan potensi non-fisik yang terdiri atas ruh, jiwa, akal, dan rasa. Semuanya menunjukkan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. Dengan potensi ruh, jiwa, dan akalnya, manusia mampu menjadi makhluk yang lebih mulia kedudukannya daripada makhluk lain. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang hakikat suatu dalam batas kesanggupan manusia yang meliputi ilmu ketuhanan, ilmu keesaan. Al-Kindi juga berpandangan bahwa tujuan para filsuf dalam berteori adalah mengetahui kebenaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan amal perbuatan dalam tindakan. Semakin dekat manusia pada kebenaran, maka semakin dekat pula pada kesempurnaan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kebenaran dan hal-hal yang diderifikasi dari problem kebenaran merupakan orientasi para filsuf, maupun tanpa membedakan latar pemikiran dan jenis maupun aliran yang dianut. Para filsuf Muslim, sebagaimana juga para filsuf Yunani, percaya bahwa perihal kebenaran berada jauh di atas batasan-batasan pengalaman. Jika pengetahuan tentang kebenaran merupakan orientasi yang hendak dicapai oleh filsuf, maka Al-Kindi pun menetapkan tujuan utama filsafat sebagai jalan menuju pengetahuan tersebut. Menurut Al-Kindi, pengetahuan akan kebenaran mengharuskan manusia untuk menggabungkan fisika dan metafisika, sains, dan teknologi. Nah,
Dalam upaya perpaduan agama dan filsafat yang dilakukan oleh Al-Kindi, didasari pada keyakinan bahwa kitab suci Al-Quran telah menawarkan argumentasi-argumentasi yang meyakini seputar ihwal kebenaran yang tidak akan pernah bertentangan dengan doktrin yang dihasilkan filsafat. Hanya saja, proses pemaduan agama dan filsafat tidak mungkin terlaksana tanpa mengakui keberadaan alat kerja agama dan filsafat yang sama. Nah, berarti Al-Kindi ini menaruh hormat yang tinggi pada anugerah akal dengan cara memaksimalkan kerja akal dalam mencapai pengetahuan akan kebenaran. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Kindi terhadap metafisika. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah atau mahiyah. Tuhan bukan seperti benda-benda fisik yang dapat ditangkap oleh indera. Tuhan tidak tersusun dari materi dan bentuk. Tuhan juga tidak memiliki aspek mahiyah, karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Tuhan dalam pemikiran Al-Kindi adalah Al-Haq, Al-Awal, dan Al-Haq Al-Wahid, yang benar tunggal dan ia semata-mata hanya satu. Menurut Al-Kindi, apapun eksis di alam, baik alam yang terindra maupun yang tak terindra, tidak mungkin memiliki keanekaragaman tanpa keseragaman dan keseragaman tanpa keanekaragaman. Hukum keseragaman dan keragaman ini bukan merupakan sebuah kebetulan sejarah belaka, tapi pastinya ada penyebabnya. Penyebab dan keragaman ini disebabkan oleh Tuhan. Al-Kindi menyatakan bahwa alam dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya tidak akan mungkin berjalan seteratur yang terlihat tanpa ada yang mengendalikannya. Wujud pengendali alam yang menjaganya tetap berada dalam keteraturan, tentulah wujud yang maha dan tidak akan mungkin sama dengan yang dikendalikannya. Jika alam dan hukum-hukum alam adalah baharu, maka pengendali tidaklah baharu. Jika alam dan hukum-hukum alam merupakan hasil penciptaan, maka pengendali bukanlah wujud yang diciptakan. Sesuatu yang mengendalikan mesti berbeda dengan yang dikendalikan, sebab bila antara pengendali dengan yang dikendalikan itu sama, maka yang akan lahir adalah sebuah ketidakteraturan. Nah, argumentasi yang terakhir ini dikenal dengan ilat tujuan. Keteraturan alam dalam pengendalian ini merupakan pada sikap hormat dan kekaguman manusia pada Tuhan. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Kindi mengenai jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi sendiri, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti penting, sempurna dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Menurut Al-Kindi, jiwa itu kekal dan tidak hancur bersama hancurnya badan. Jiwa tidak hancur karena substansinya dari Tuhan. Ketika jiwa berada dalam badan, ia tidak memperoleh kesenangan yang sebenarnya, dan pengetahuan tidak sempurna. Baru setelah ia berpisah dengan badannya, ia akan memperoleh kesenangan yang sebenarnya dalam bentuk pengetahuan yang sempurna. Setelah berpisah dengan badan, jiwa pergi ke alam kebenaran atau alam akal. Nah, tempat inilah kebahagiaan abadi yang akan dirasakan oleh jiwa yang suci. Sedangkan jiwa yang tidak suci setelah berpisah dengan badan, ia akan langsung masuk ke alam kekal. Tetapi ia akan mengembara untuk jangka waktu tertentu untuk membersihkan diri. Oleh karena itu, bahwa persoalan akal dalam filsafat Al-Kindi dibicarakan bersamaan dengan pembicara jiwa. Akal sebagai agen pengetahuan yang mengontrol proses pembentukan pengetahuan melalui bantuan pengalaman indrawi. Menurut Al-Kindi, seorang filsuf diwajibkan untuk menempuh kesusilaan hidup, sebab hikmah sejati melahirkan pengetahuan dan perbuatan. Kebijakan dicari tidak untuk diri sendiri, tapi untuk kebahagiaan. Kebahagiaan berhubungan dengan pengetahuan, sebab pengetahuan akan mengingatkan manusia bahwa tabiat azali manusia adalah baik, meskipun manusia kerap tergoda oleh dorongan hawa nafsu. Nah, kesimpulan pada pemaparan saya hari ini yaitu Al-Kindi memberikan dua pandangan yang berbeda. Pertama, mengikuti jalur ahli logika dan memfilsafatkan agama. Yang kedua, memandang agama sebagai sebuah ilmu ilahi dan menempatkan di atas filsafat. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai materi
mengenai falsafah kesatuan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.